Data ini menunjukkan seberapa buruk volume Terra Classic terpengaruh setelah pajak pembakaran 1,2% diimplementasikan. Analis data Terra Classic memberikan wawasan lebih dalam tentang pengaruh pajak pembakaran 1,2% pada volume loans. Pemerakarsa Luns dan pengembang perangkat lunak telah berbagi wawasan yang lebih mendalam tentang efek dari pembakaran pajak 1,2% yang diperkenalkan pada volume Terra Classic Loans. Komunitas Terra telah menunjukkan minat baru pada proposal pengurangan pajak 1,2% karena kampanye untuk menghidupkan kembali Terra Classic Loans semakin meningkat. Komunitas meminta dukungan dari beberapa bursa dan semangat mereka dihargai dengan kerjasama dari bursa teratas termasuk Binance terbesar di dunia. Meskipun demikian, komunitas telah memperhatikan bahwa volume loans tampaknya menderita karena mekanisme pembakaran pajak 1,2% tersebut. Hal ini didorong oleh keengganan investor untuk membakar aset mereka yang berkontribusi pada kelangkaan minat terhadap aset tersebut. Terlepas dari spekulasi ini, analis mendalam yang tepat tentang efek mekanisme pembakaran pajak pada volume loans belum muncul sampai sekarang. Pengembang perangkat lunak dan pendukung loans, Startcoal baru-baru ini memanjakan komunitas dalam hal ini. Dalam sebuah analis di Medium, Startcoal menilai volume loans dalam 4 periode, termasuk sebelum dan selama penerapan mekanisme pembakaran pajak 1,2%. Dia pindah untuk mengecualikan data dari periode tertentu, karena volume perdagangan dipengaruhi oleh faktor lain selain yang dianggap normal. Periode pertama adalah antara 7 dan 20 September, periode kedua antara 29 September sampai 12 Oktober. Periode ketiga yang berkisar dari 31 Agustus sampai 6 September diperkenalkan untuk memvalidasi periode pertama. Periode keempat adalah antara 13 dan 16 Oktober. Data dari periode ketiga mengungkapkan volume loans yang melampaui 4 triliun loans menuju ke wilayah loans 4,4 triliun. Namun periode pertama 7 hingga 20 September mengalami penurunan 20% dari periode keempat karena volume turun hingga batas 3,5 triliun loans. Periode kedua menyaksikan penurunan paling besar dalam volume loans dengan data mengungkapkan penurunan volume di bawah angka 500 miliar karena volume turun lebih dari 90%. Periode keempat dan terakhir, 13 hingga 16 Oktober masih menurun dari periode kedua karena volume mencapai di bawah 250 miliar loans. Selain volume, transaksi loans juga mengalami penurunan besar-besaran selama ini, namun tidak sebesar volumenya. Meskipun ada sedikit pemulihan pada awalnya, volumenya masih mengalami penurunan. Startcoal menegaskan bahwa jumlah transaksi tidak menurun sebanyak volume karena ukuran transaksi rata-rata. Seperti yang kita lihat tabelnya di sini teman-teman ya. Perlu disebutkan bahwa analisis ini mengucilkan data dari transaksi Binance yang terkenal sebelum pajak yang akan berkontribusi pada volume data yang lebih tinggi jika dimasukkan dalam analisis. Sebagai kesimpulan dari analisisnya, Startcoal menyoroti bahwa mekanisme pembakaran pajak telah benar-benar berkontribusi pada kelangkaan minat investor di loans. Selain itu, pajak merugikan mereka yang paling membawa nilai paling banyak ke rantai kontrak debts dan penggunanya. Seharusnya tidak seperti itu, saya pikir tambahnya. Ingatlah bahwa komunitas memperhatikan penurunan volume loans ini yang memicu beberapa perdebatan. Akibatnya, komunitas meluluskan proposal baru untuk mengurangi pajak 1,2% menjadi 0,2% sebagai cara untuk memperkenalkan kembali minat pada aset, seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh The Crypto Basic. Startcoal menyebutkan bahwa analisisnya tidak dapat secara akurat menilai efek pengurangan pembakaran pajak menjadi 0,2% karena belum banyak data tentang proposal itu. Namun dia mencatat bahwa dia tidak mengharapkan pemulihan segera dalam volume loans setelah implementasinya. Ini terutama karena fakta bahwa exchange tidak serta-merta mengubah cara mereka menangani dompet on-chain mereka saat ini. Tapi saya pikir itu adalah langkah yang tepat untuk dilakukan sekarang. Tutup Startcoal. Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa dia memahami sudut pandang para pendukung yang percaya terlalu dini untuk mengurangi tingkat pembakaran pajak. Meski demikian, dia menambahkan bahwa dia tidak membayangkan adanya peningkatan pada data volume loans karena transaksi masih sedikit. Sementara itu, Terra Luna Classic di CoinMarketCap di sini turun di peringkat 34 berdasarkan market cap-nya dan harganya pun turun saat ini berada di harga Rp3,899. Beberapa hari terakhir ini kita lihat bagaimana perkembangan dari Terra Luna Classic. Baru kali ini ya menyentuh harga Rp3,8 teman-teman ya. Dan benar saja kapitalisasi pasarnya di sini turun 23 triliun lebih dan volume 24 jamnya itu memang sangat turun teman-teman ya. Hanya tersisa 3,78 triliun saja. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian sepakat dengan pendapat dari Startcoal tadi? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the orb, be diamond hand. Salam cuan.